Warga yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah malam ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu, pada pagi yang penuh sukacita ini, ibadah minggu kita merupakan ibadah pekan pemuda GKJW dengan menggunakan tata ibadah kontekstual, di mana pemuda dipahami sebagai pribadi yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemuda sebagai warga gereja diberi ruang dan kesempatan untuk ikut serta berkarya membangun jemaat. Pemuda dengan talenta, kemampuan, dan potensi dalam dirinya diharapkan terus dirawat agar berkembang menjadi pemuda yang dewasa dan bertanggung jawab. Termasuk juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di tengah kehidupan. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk kami berdiri. Kita akan menyanyikan Hidup Jemaat 425 ayat 1 dan 3 berkumandang suara dari sini. Kami, pemuda GKJW, pada dirinya sendiri adalah pemuda yang aktif, kreatif, dan dinamis. Pada Pekan Pemuda GKJW inilah, kami para pemuda menggunakan kesempatan untuk nyoto kandang gawe di tengah jemaat. Setiap potensi dan talenta kami dihargai dan dikembangkan demi kemuliaan Kristus. Pekan Pemuda tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2024 bertema Pemuda GKJW nyoto kandang gawe. Tema ini bertujuan agar umat memahami pentingnya keterlibatan pemuda dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dan pemuda ikut berperan aktif dalam kegiatan dan upaya gereja mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di masyarakat. Di hari Minggu ini, pemuda GKJW Kepanjen memang nyoto kandang gawe. Untuk itu, mari kita pujikan satu pujian, Terpujilah Namamu dari JPCC.
dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam ibadah sebagai bentuk cinta dan perhatian kita kepada pemuda jemaat yang berhimpun di gereja kita. Nyoto tandang gawe adalah tema dalam Pekan Pemuda kita di tahun ini. Nyoto atau nyata berarti sebuah kenyataan bahwa pemuda adalah sebuah realitas. Kenyataan bahwa pemuda buah iman, buah pelayanan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Seperti kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, diharapkan pemuda yang hidup di sekitar kita pun juga memiliki buah iman dan buah pelayanan yang tidak pernah berakhir juga. Engkaulah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Raja atas alam semesta dan Engkau mengutus anakmu supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami tidak akan berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta keselamatan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus tercurah bagi umat-Nya. Amin. Umat disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian Pekan Pemuda saat ini, kita sebagai umat yang berhimpun dan bersekutu di gereja ini diajak untuk memperhatikan dan peduli kepada pemuda dan pemudi gereja sebagai generasi penerus gereja. Oleh karena itu, pelayanan dan perhatian kepada para pemuda tidak boleh disepelekan. Dengan melibatkan seluruh warga jemaat dalam bentuk dorongan dan memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi untuk semakin mampu melayani Tuhan melalui gereja. Peran pemuda sebagai generasi penerus gereja adalah sangat penting. Pemuda-pemudi gereja harus diberikan ruang dan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita khususnya di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, melalui Pranata tentang pelayanan pemuda dan mahasiswa, ada catatan di halaman 245 bahwa tujuan pelayanan pemuda dan mahasiswa adalah membantu mereka untuk mentaati firman Tuhan Allah, memperlakukan ketaatan mereka dalam kehidupan persekutuan gerejawi. Lalu yang ketiga adalah memperlakukan ketaatan mereka dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka memenuhi panggilan Gereja Kristen Jawi Wetan. Setiap dinamika pelayanan kita di jemaat ini hendaknya membantu pemuda dan pemudi untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaannya. Melalui Pekan Pemuda yang dilakukan selama bulan Minggu ini dan dilakukan berdekatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, kita melihat pemuda adalah bagian penggerak untuk menciptakan jiwa kebesaran bangsa Indonesia dan sekaligus jiwa perubahan di jemaat kita. Selamat dan semangat untuk para pemuda melanjutkan tongkat estafet pelayanan gereja. Mari saudara kita semangati pemuda kita melalui lagu dari Pintu Kontekstual 103, Hai Pemuda GKJ.
Tema liturgi hari ini, pemuda GKJW nyotong andang gawe. Tema khotbah, meneruskan yang kasih Allah bagi yang lemah. Siapakah yang lemah dan yang kuat? Dan siapakah yang nyotong andang gawe? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian isinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 67 bait 1 dan 4. Hai anak-anak muda dan belia. Mari kita saksikan fragmen singkat dalam realita kehidupan masa kini, dalam drama pemuda dalam dunia teknologi. Itu semua percuma.
terendah. Di saat saya mengalami kesusahan, saya berharap teman-teman saya untuk membangkitkan saya, untuk tempat saya menjadi wadah membangun iman. Tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Tuhan, apakah ini gereja yang selama ini aku impikan, selama ini aku dambakan untuk membangun iman dalam Kristus? Tidak ada seorang pun memperdulikan. Ya, inilah. Mungkin sudah saatnya kita sekarang fokus ke gadget kita, fokus ke internet kita lupakan gereja, kita fokus saja cari cuan. Ayo kita mulai. Mas, bapak, Mana? Sampai mana? iya, boleh. Oh, juri tadi saya minggu ibadah. Gak izin tapi jemaat. Tak kandani. Yo percaya sampean itu bawaane HP piro nih. Tapi ada ini pemuda gereja kudu nyontoi sing apik. Ojo bapak ngeklek. Ini. Yo opo? Takoni. Tobat takoni. Bapak Ibu jemaat nyun sewu. Belum badhe tanglet. Apa Bapak Ibu tasih butuh yang rem? Coba ditakoni. Bapak Ibu permisi. Saya mau tanya. Apakah Bapak Ibu masih butuh pemuda-pemudi? Sampai di kampus gak izin lah. Saudara Mas, ndak ini ya. Rungokno. Aku lho duwe lagu. Apik iki lagu e. Ya apa? Nek Pak Kuri. Tahu. Ya apa lagu iki lek nyanyekno bareng-bareng. Monggo, Boleh Pak, silakan Oke. coba Pak. Musik. Ojo kena dampak negatif media sosial. Nah, iku. Ngono. Mungkin akan kita yang tahu. Betul. Teruslah. Mungkin kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda bisa menjadi dampak positif bagi jemaat kita. Betul. Perkembangan teknologi kita harus manfaatkan untuk membangun demi kemajuan gereja Kristen Joyowata di Kepanjen. Dari drama pemuda adalah kekuatan perubahan dengan teknologi yang semakin berkembang. Pemuda dapat berkreativitas dan memimpin revolusi digital yang dapat diimplementasikan saat ini. Salah satunya di pelayanan ibadah pada Minggu pagi hari ini. Terambil dari Markus 6 ayat 50. Tenanglah,
Ini aku, jangan takut. Saya undang untuk Bapak Ibu pamit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, kehidupan para pemuda-pemudi gereja saat ini syarat dengan berbagai tantangan dan cobaan. Pergumulan mereka dalam studi, pekerjaan, dan menemukan pasangan hidup seringkali membuat mereka khawatir akan kehidupan. Ada kalanya perubahan zaman yang begitu cepat juga mempengaruhi iman percaya mereka dan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah dinamika hidup dan pergumulan yang kita alami. Terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita terus meyakini dan percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa ada, menyertai dan menolong kita dalam setiap dinamika kehidupan yang kita alami. Mari kita menerima persembahan pujian dari kelompok Lukas yang berjudul Tuhanlah Penjagaku. Nah, dipersilakan dulu.
kasih untuk kelompok tugas yang hari ini menyampaikan sebuah spirit kolaborasi, Bapak Ibu. Hari ini memang Pekan Pemuda, tetapi kita juga melihat bahwa dimensi keberagaman itulah yang kita rayakan di dalam ibadah saat ini. Ibu bapak hari ini semua membawa HP? Bawa. Ada kuotanya? Sebelum kita masuk memaknai refleksi dalam suasana Pekan Pemuda hari ini, saudara, nanti jika ibu bapak ada waktu, silahkan browsing tentang yang namanya generasi Golden Memories. Generasi Golden Memories atau yang kemudian sering dikenal sebagai generasi yang limited edition. Ini adalah generasi yang paling beruntung. Rata-rata kelahiran tahun 60-an sampai 90-an dan usianya sekitar 30 sampai 50 atau 60 tahun. Pekan Pemuda kita merayakan usia pemuda. Kalau dalam Pranata kita adalah usia 16 sampai 35. Lalu hari ini pemuda dengan spiritnya tadi disambut oleh warga di kelompok Lukas yang menurut saya pasti sudah pernah muda, termasuk generasi limited edition. Dan kalau ibu bapak nanti sempat browsing, generasi ini adalah yang pernah menikmati lampu petromak dan lampu minyak, sekaligus bisa melihat lampu LED sekarang. Generasi yang menikmati suara mesin ketik, tetapi sekarang bisa juga ngetik lewat tab, tablet dan sebagainya. Generasi yang mungkin merekam lagu dari radio pakai tape recorder, sekarang bisa download lagu dari gadget. Generasi limited edition itu adalah generasi yang memiliki kesempatan untuk ketemu bahkan tanpa janjian. Tidak ada WA di grup, tetapi setiap malam minggu bisa langsung ketemu. Nanti ibu bapak bisa browsing tentang limited edition, generasi limited edition itu. Tetapi marilah kita lihat bahwa di dalam suasana Pekan Pemuda komplit kita hari ini. Ada yang mewiti sebagai pemuda, ada yang sudah pernah muda, dan bagaimanakah kolaborasinya. Dan terakhir di sini berkaitan dengan limited edition. Limited edition adalah generasi yang selalu berdebar-debar menunggu hasil cuci cetak foto. Seperti apa hasil jepretan kita. Selalu menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghambur-hamburkan jepretan dan mendelete-nya jika ada hasil muka yang tampak jelek. Saat itu hasil dengan muka jelek kita harus menerima, harus ikhlas, dan tetap kita yakin itulah poso yang terbaik. Dunia sudah berubah, bagaimana lintas generasi itu bisa saling berkolaborasi untuk pemuda-pemuda yang akan melanjutkan hidup bergereja. Mari saudara, kita akan coba melihat situasi pemuda dalam masa depannya di dalam pemenuhan sabda di saat ini. Alkitab akan dibaca oleh generasi muda kita yang akan membimbing kita dalam pembacaan Alkitab di saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami semua Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan dari sabda firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan juga
pendeta yang akan melayani firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan untuk bacaan pertama kita ambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Tuhan
dengan 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi supaya yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam bacaan kita yang ketiga dari Injil Markus. Inilah permulaan Injil Kristus. Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang demikian. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan para muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam rangkaian suasana Pekan Pemuda. Dan saya ingin mengawali refleksi kita dengan hasil sensus penduduk tahun 2020
untuk Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah total jiwa 40,67 juta jiwa yang ada di provinsi kita, itu ada sekitar 49% merupakan generasi Z dan generasi Y atau generasi milenial. Generasi yang lahir 90-an ke atas. Dan generasi ini ketika lahir sudah berada dalam suasana yang penuh dengan gadget, penuh dengan suasana kemajuan dan juga perkembangan teknologi yang luar biasa. Yang tadi mungkin juga sudah sempat diperhatikan oleh Bapak melalui fragmen singkat tadi. Pemuda memaknai dunianya bersamaan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Dan seringkali saudara, dalam perkembangan yang demikian itu, kemudian ada satu sisi, ada sebuah kebutuhan yang bernama rasa, yang bernama nurani, yang berkaitan dengan jiwa. Saudara, rekan-rekan pemuda secara umum mungkin kita lihat memang sangat bersuka cita dengan perkembangan teknologi. Tetapi tadi sempat kita lihat hatinya pun kadang-kadang merasa sepi. Banyak teman di dunia maya, tetapi dalam perjumpaan secara langsung yang saling menyemangati itu tidak tampak. Dan mungkin juga terasa bagi kita di dalam era masa kini. Nah itu Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kemudian tidak tampak lagi, ada sesuatu yang belum lengkap, inilah yang juga bisa kita lihat di dalam bacaan-bacaan kita, khususnya dalam Injil Markus tadi. Kalau kita berbicara tentang konteks penyembuhan Bartimius, pasti ini berkaitan dengan ketidaklengkapan tentang panca indera, tentang penglihatan. Dan inilah yang dirasakan dan ditunjukkan oleh Bartimius sehingga dia mengupayakan untuk bisa mendapatkannya kembali. Dan kita lihat pada konteks inilah Yesus hadir dan menolong. Mari saudara kita melihatnya dalam konteks, dalam situasi yang lebih mendalam. Kita lihat bagaimana suasana hatinya, bagaimana upaya, bagaimana perjuangan yang ditunjukkan oleh Bartimius dalam kisah kita di hari ini. Mari kita melihat saudara pada ayat yang ke-47 dalam rangkaian ragam intonasi kalimat langsung yang bisa kita ketemukan dalam bacaan kita di hari ini. Ayat 47, mari kita lihat saudara. Ini adalah suaranya Bartimius. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada sebuah upaya, ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan bahwa ungkapan hatinya itu akan didengarkan. Kita lihat intonasinya sangat semangat, sangat penuh dengan tenaga karena merasa diriku ini belum lengkap. Ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kosong. Ayat 48 pun juga begitu, saudara-saudara. Anak Daud, kasihanilah aku. Nadanya semakin keras, nadanya semakin semangat. Ada upaya untuk mendapatkan pemulihan dalam diri dan juga hidup. Tetapi saudara, kalau kita lihat kemudian pada upaya-upaya yang demikian itu ternyata ada tokoh lain, orang banyak,
4 ayat 48 dan juga ayat 49 banyak orang yang menegurnya. Kemudian kalau ayat 49 itu ada semacam ancaman atau tekanan. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini seakan-akan tidak menunjukkan bahwa upaya Bartimius itu mengganggu dari sosok Yesus menurut orang banyak. Tetapi pada situasi-situasi itu ada sosok Yesus yang kemudian mengatakan pada ayat yang ke-49 dituliskan begitu kepada kita, saudara, panggillah dia. Ayat 49. Yesus menunjukkan respek, Yesus menunjukkan kepedulian tentang situasi yang sedang dirasakan oleh Bartimius. Ayat 51 juga begitu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 52 juga berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ada suasana-suasana yang membuat kita merefleksikan diri kita ketika melihat pemuda dengan perjuangannya, dengan upayanya untuk mendapatkan situasi kehidupan yang lebih baik. Bukan sosok yang menghalang-halangi, tetapi hendaknya kita menjadi sosok Yesus yang menolong, memberikan ruang dan kesempatan bagi pemuda untuk bangkit dan bertumbuh. Inilah salah satu hal, saudara, yang bisa kita ketemukan ketika kita mengkaitkan Markus 10, 46 sampai 52 ini berkaitan dengan situasi Pekan Pemuda, khususnya di jemaat kita. Pemuda-pemuda di gereja kita ini sedang menyuarakan suara hatinya. Aku kayak begini, aku seperti ini. Apa responmu? Apa tanggapanmu? Apa yang bisa kamu lakukan buat aku? Seringkali mungkin kita mengatakan dengan alasan kemandirian, ya sudah, itu perjuangan mengupayakan. Tetapi bukankah Yesus pada bacaan kita ini memberikan salah satu prinsip, responlah itu, berikan tanggapan, berikan perhatian, dan semangati mereka. Bagaimana kita semua, saudara, yang ada di dalam kehidupan persekutuan gerejawi, khususnya yang ada di jemaat kebaktian. Jikalau kita memiliki kesempatan untuk menolong pemuda menjadi lebih baik, jikalau kita memiliki kesempatan menjadikan kehidupan persekutuan pemuda menjadi lebih baik, kenapa itu kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh? Jika kita memiliki peluang kesempatan untuk memberikan kepedulian kepada pemuda, mari itu kita maksimalkan. Suasana-suasana yang ditawarkan, yang ditunjukkan oleh Yesus ini, saudara, sebenarnya juga kait-mengkait dengan bacaan pertama dan juga bacaan kedua di hari ini. Spirit dari Yeremia adalah menyemangati orang-orang yang terbuang, menyemangati, memotivasi orang-orang yang merasa sepi sendiri, yang merasa hidupnya belum lengkap, yang merasa hidupnya belum jangkep, yang belum sempurna, masih ada ruang kosong di dalam hatinya. Memotivasi, menyemangati. Begitu juga dalam bacaan kita Ibrani, bacaan kita yang kedua. Apakah kita juga memiliki spirit berani mengorbankan diri untuk kebaikan dan juga pertumbuhan kebaikan di kalangan pemuda? Jangan-jangan kita menyemangati tetapi sudah kamu berjuang sendiri. Kita hanya menyampaikan ajakan-ajakan, tapi kita tidak berani mengorbankan diri dan memberikan support yang sungguh-sungguh. Spirit kita di dalam rangkaian pemuda di hari ini, saudara, adalah meniru Kristus, menyadari dinamika keberadaan kaum muda dengan segala kegelisahannya, dengan segala perasaan dan pergumulannya. Apakah kita terbuka untuk menolongnya? Itu bagian pertama dalam refleksi kita ini, saudara. Lalu bagian yang kedua, ini berkaitan dengan keberadaan kaum muda.
Ketika kemudian kaum muda ingin memiliki situasi iman yang semakin baik, ketika pemuda ingin memiliki dinamika kehidupan persekutuan yang semakin baik, ketika pemuda ingin memiliki masa depan yang lebih baik, pertanyaannya, apakah juga bisa tahu apa yang hendak dituju, tahu apa yang hendak akan dilakukan? Dari pertanyaan Yesus pada ayat yang ke-51, pertanyaan kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki? Apakah pemuda ini pun juga tahu tentang apa yang harus dia lakukan, tentang apa yang mereka inginkan, tentang apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka? Jangan-jangan pemuda juga tidak tahu apa yang akan diinginkan dan juga dilakukan. Bagi saya, saudara, teks ini adalah teks yang sangat komplit, menyediakan kesempatan bagi kita yang tidak termasuk dalam generasi Z, dalam generasi milenial. Kita diajak, ayo tolong pemuda ini untuk bangkit. Sekaligus pemuda pun juga diajak untuk tahu apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka. Ketika dua pokok pikiran ini kemudian bisa diperjumpakan, maka pasti akan terjadi perubahan situasi. Pemuda tahu apa yang akan mereka tuju, lalu support system yang ada di sekelilingnya itu pun juga mendukung dengan baik. Makanya di bagian depan tadi saya menyampaikan tentang Golden Memories, tentang limited edition, generasi-generasi yang pernah muda. Apakah juga menyiapkan kesempatan bagi generasi muda untuk maju melangkah lebih baik? Dan sekaligus generasi Z, generasi Y yang berada dalam lingkup jemaat kita ini pun juga siap untuk melangkah maju dan lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tadi di bagian awal diawali dengan hasil sensus penduduk Provinsi Jawa Timur, hari ini mari kita mencoba melihat secara lebih komplit berkaitan dengan lingkup hidup jemaat. Ibu bapak dan saudara, saya ingin menyampaikan hasil sensus kita di jemaat kita pada tahun 2023. Sensus jemaat kita di tahun 2023, jumlah pemuda, ini termasuk pemuda dan juga kategori dewasa 1, ini usia 16 sampai sekitar 35 tahun, itu jumlahnya adalah 123 orang. Ini artinya sekitar 25,36%. Seperempat dari gereja kita adalah pemuda. Untuk kelas balita sampai remaja itu ada total 93. Ini sekitar 19,17%. Balita, Pratama, Nadia ini nanti akan jadi tenaga-tenaga yang dipersiapkan menjadi pemuda. Kita lihat jumlah persentasenya lebih sedikit daripada pemuda. Lalu kita lihat di sekeliling pemuda yang seperti itu, yang seperempat tadi, ada usia 36 sampai 71 tahun ke atas, itu totalnya ada 269. Artinya sekitar 55,46%. Ibu bapak bisa membayangkan yang support system untuk pertumbuhan dan perkembangan pemuda itu sangat besar, 55,46%. Dan yang 55,46 ini adalah yang sudah termasuk Golden Memories tadi, yang pernah muda. Nah, yang pernah muda ini
apakah kemudian menjadi sosok seperti Yesus, menolong, menyemangati, dan juga membangkitkan semangat. Lalu yang 25% itu siap untuk melanjutkan, sementara yang 19% ini juga dididik dengan semaksimal mungkin sehingga siap untuk menjadi pemuda yang berkualitas. Mari kita gunakan minggu ini sebagai kesempatan untuk menyiapkan pemuda menjadi lebih baik, pemuda yang berkualitas di dalam iman, di dalam hidup kesehariannya, dan sekaligus kita juga memiliki kesempatan untuk menjadi support system bagi pertumbuhan pemuda untuk semakin subur. Mari kita menolong dan menemani pemuda untuk menjadi utuh sebagai pengikut Kristus. Selamat dan semangat untuk pemuda, lanjutkan estafet ini, dan semuanya Tuhan yang memulihkan. Kristus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat percaya di seluruh bumi, marilah kita perbaharui iman kita dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat disilakan duduk. Mari saudara, kita akan menyimpunkan hati kita, iman kita di dalam doa, dan doa ini akan dipimpin oleh pemuda-pemudi kita. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke dalam kehadiran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami para pemuda GKJW menjadi pemuda yang kreatif, aktif, dan peduli antara sesama. Berikanlah kami hikmat dan kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru yang berguna baik untuk gereja, masyarakat, dan keluarga. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami para pemuda GKJW untuk berani melangkah dan berinovasi untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, jadikanlah pemuda GKJW menjadi alat-Mu di dunia ini, agar orang yang melihat kami dapat merasakan kebaikan dan kasih karunia-Mu. Demikian ini doa kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah bagi keluarga GKJW. Berkatilah setiap rumah tangga dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bantulah mereka untuk saling mendukung dan menguatkan. Semoga setiap keluarga GKJW menjadi berkat bagi lingkungan
dan sementara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk para majelis dan para jemaat GKJ Kepanjen ini dalam setiap rintangan hidup, dalam segala kesulitan hidupnya, kiranya kau berikan kemudahan, kau berikan segala kekuatan atas kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya kau berkati segala para jemaat dan para majelis yang ada di KJW ini agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Bu Rupiati yang hari ini sakit jantung, kiranya kau sembuhkan segala penyakitnya, kau angkat dari segala sakitnya ya Tuhan. Terima kasih. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, kami datang untuk berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah bangsa ini boleh semakin berkembang, kiranya kau boleh selalu curahkan berkat-Mu kepada bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang baik dan maju terus. Begitu juga dengan pemerintahnya ya Bapak. Kalau barusan melakukan pergantian presiden beserta kabinetnya, biarlah setiap jajaran yang ada ini boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan bangsa ini boleh maju, berkembang dan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas cinta dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Kami berdoa agar Engkau mampukan kami menjadi pribadi yang dapat mewujudkan karya kasih-Mu di dunia. Kiranya kami dapat menjadi saksi kasih-Mu dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dalam setiap langkah kami dapat menyatakan kebaikan-Mu. Kiranya hidup kami menjadi berkat bagi sesama, dan nama-Mu dipermuliakan melalui segala karya dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, inilah doa kami dan kami satukan doa ini dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami di surga, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita untuk generasi baru kita, dan kita menjadi sarana mendukung setiap gerak langkah gereja untuk semakin sempurna. Kita wujudkan salah satunya dalam bentuk ungkapan syukur. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Persembahan kita pagi hari ini didasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita sambil kita membawakan pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Dibandingkan berlaku yang lalu.
Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia memberkati kehidupan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan berkenan kepada persembahan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penekanan kita ada beberapa yang perlu kita lihat bersama, yaitu yang pertama sidang majelis jemaat kepanjen. Pelaksanaan sidang majelis jemaat kepanjen triwulan ketiga Minggu 27 Oktober 2024 pukul 10. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu majelis juga dan pembantu. Kita akan bersama-sama bertemu dalam sidang majelis ketiga nanti pukul 10. Yang kedua, ibadah Hari Raya Persembahan Undur-Undur akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2024 pukul 7 di Induk Kepanjen. Sedangkan untuk kepandan ngajum Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 7 untuk persiapan bagi seluruh warga jemaat. Yang ketiga, Jumat tanggal 1 BPMJ Badan Pembantu Majelis Jemaat menyusun PKT jam 18 di gereja. Sekali lagi mohon perhatian bagi Badan Pembantu Majelis Jemaat untuk bersama-sama kita persiapkan untuk penyusunan PKT. Dan yang terakhir, akan diberi kesempatan untuk mengumumkan pemilihan tahap pertama dari panitia Daur Majelis 2025-2027. Mohon dipersilakan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama ketua kelompok dan semua elemen yang ada, bahwa kemarin untuk penjaringan tahap 1 majelis penantu dan diaken sudah terlaksana pada tanggal 20 Oktober kemarin dengan lancar. Saat ini saya akan menyampaikan untuk step selanjutnya
selanjutnya. Jadi masing-masing kelompok sudah ada 10 kandidat kecuali dari di Petrus itu ada 14 kandidat yang sudah terjaring. Namun mohon izin untuk belum dapat kami tampilkan di pada Jumat hari ini karena ada satu kelompok di Petrus yang per tadi malam sampai setengah 10 kami lakukan konfirmasi itu perkunjungan ke sana belum clear sehingga nanti janjinya jam 12. Jadi nanti untuk pada Jumatnya kami akan susulkan. Lalu untuk yang ke 10 orang yang sudah diperiksa ini yang sudah ada nama-namanya nanti itu sudah melalui proses di mana yang pertama sebenarnya adalah yang satu kakak atau suami istri itu sudah kita kunjungi untuk mana yang maju itu tahun selanjutnya. Lalu telah diberikan surat pemberitahuan baik secara pribadi maupun kelompok itu per kemarin sore sudah kemarin pagi hari Sabtu pagi sudah mulai kita berikan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu kelompok yang belum menerima mungkin per hari ini, per pagi ini, per siang nanti atau per sore nanti akan diberikan oleh ketua kelompok. Jadi masing-masing kandidat nanti yang terpilih itu diberikan surat pribadi masing-masing. Dan juga nanti ada penekanan lagi akan ditambahkan melalui informasi setiap patuen. Seperti tadi malam kelompok Markus sudah ada patuen, lalu sehingga di tadi malam itu sudah diumumkan di kelompok. Lalu untuk minggu tanggal 3 Oktober minggu depan itu akan mulai cetak dan dibagi surat suara tahap kedua. Jadi di sini ketika mungkin ada kendala, ada informasi tambahan atau ada sanggahan itu dapat diberikan maksimal pada hari Sabtu tanggal 2 November, berarti sekitar 7 hari sejak ini diumumkan. Lalu nanti secara khusus karena kemarin ada beberapa masukan, ada mungkin kandidat-kandidat baru yang masuk sehingga mungkin namanya itu belum dikenal atau apa, sehingga nanti di surat-surat tahap 2 akan kita berlakukan untuk mencoba menampilkan foto walaupun nanti hitam putih kan ya. Jadi nanti setiap Bapak Ibu yang diberikan surat terpilih itu nanti mohon menyiapkan fotonya nggak usah ke studio, jadi fotonya lewat HP saja, tampaknya tampak bukan gitu, jangan dari belakang atau dari samping, nanti akan dikoordinir oleh masing-masing petugas kelompok dan kalau fotonya, jadi fotonya nggak usah pakai sanggul, tapi kalau mau kerso pakai sanggul atau kesalahan dulu puji Tuhan. Lalu untuk rencana tahap 2 itu dimulai per 3 Oktober, penghitungannya 10 Oktober. Jadi November ya, terima kasih. Rencana tahap 2 itu 3 Oktober mulai dibagikan, itu kita percepat 1 minggu karena kemarin ternyata ketika diberikan 2 minggu, 1 minggu aja sudah pada berkumpul. Jadi kita 1 minggu untuk membagikan dan juga mengumpulkan sehingga perhitungan tahap 2 dilakukan 10 Oktober sehingga 10 November sehingga pada tanggal 17 November sudah terbentuk formasi penentuan diaken GKJW Kepanjen yang baru untuk masa bakti 2025 sampai 2027. Oke, satu lagi tambahan, apabila ada sanggahan yang diberikan tadi itu kami beri penekanan terakhir pada Sabtu 2 Oktober melalui surat tertulis ada identitasnya dan disampaikan langsung kepada Ketua PHMJ atau Bapak Pendeta. Jadi bisa bertemu beliau langsung itu, tapi saya yakin tidak ada karena semua siap melayani Tuhan. Matur nuwun, salam, selamat pagi. Terima kasih untuk panitia pilihan Bapak Diaken. Selamat Bapak Ibu untuk yang namanya sudah ada dalam pencalonan yang diusulkan oleh kelompok-kelompok. Ada kesempatan 1 minggu untuk ambil foto yang terbaik. Katanya nanti akan ada di surat suara. Ini adalah bagian dalam kehidupan dinamika jemaat, dalam organisasi kita juga pelayanan simultan, ada yang melanjutkan, begitu juga dalam hidup kita sebagai persekutuan melalui pemuda-pemuda kita
kita yakin gereja ini akan semakin baik, bertumbuh dan juga maju. Saudara, dalam rangkaian Pekan Pemuda ini kita dengarkan tekad pemuda GKJW yang ada khususnya di Jemaat Kepanjen. Silakan. Saya undang untuk rekan-rekan kaum muda seluruhnya yang berada di gedung ini untuk maju ke depan. Kita ikrarkan sumpah dan janji kita sebagai pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan. Silakan. Silakan seluruhnya bagi kaum muda yang berada dalam gedung ini, atau yang merasa masih muda, bisa maju ke depan untuk kita ikrarkan sama-sama. Untuk usia 16 sampai 35 tahun, mungkin yang merasa masih muda, yang berjiwa muda silakan. Sampun, masih ada lagi. Sampun. Kini marilah kita menyatakan ikrar dan janji kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ikrar dan janji pemuda GKJW. 1. Kami pemuda-pemudi GKJW menjunjung tinggi Patunggilan Kamnya Wiji. 2. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. 3. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu atas pujian dadakan dari kami. Mungkin ada satu lagi pujian dari rekan-rekan kami dari Fahan Losa yang berjudulkan Tak Terbatas. Selamat menyaksikan dan terima kasih.
dan juga para dosa. Saya jadi berpikir Bapak Ibu, tadi ketika pemuda selesai mengucapkan janjinya, kemudian memenuhi apa yang menjadi permintaan warga Golden Memories tadi. Itu artinya pemuda-pemuda yang tadi di depan bolehlah nanti menyampaikan harapan-harapan ingin bagaimana pemuda dan ditemani seperti apa oleh para Golden Memories tadi. Jadi mari kita jadikan kesempatan pekan pemuda ini waktu untuk kita saling memperlengkapi. Semoga gereja kita semakin mampu bertumbuh dan juga bertambah di dalam iman, di dalam pelayanan. Generasi kita merupakan sebuah kesempatan untuk semakin disempurnakan. Mari kita akan akhiri pada kita di hari ini, saudara. Biarlah semua rangkaian pekan pemuda menjadikan kita ingat untuk mengurus pekan pemuda, mengingatkan pernah muda dan kemudian menolong untuk menjadi lebih baik bagi pemuda generasi penerus dan sekaligus untuk pemuda-pemuda yang siap melanjutkan estafet pelayanan gereja ini pun juga siap sedia dan tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Saya undang Ibu Bapak untuk berdiri semuanya, kita menerima keputusan dari Tuhan dan biarlah kasih Kristus yang menyempurnakannya. Kembalilah ke dalam kehidupan. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Kita terima berkat Tuhan. Damai dan sejahtera, sukacita dan keselamatan, hikmat dan pengharapan dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai kehidupan kaum muda, menyertai seluruh generasi mencapai kemuliaan surga dan berkat-berkat Allah hadir saat ini hingga keabadian. Amin. Amin.